Pemirsa, tonton video pendek ini sampai tuntas agar tahu bahayanya sistem demokrasi bagi umat Islam karena materi ini tidak diajarkan di negara bangsa manapun termasuk negara ini. Setiap muslim wajib tahu apa itu taghut karena semua rasul diutus Allah ke muka bumi ini, misi utamanya adalah untuk menyampaikan perkara taghut sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan abdilah Allah dan jauhilah taghut. Berdasarkan ayat ini maka taghut adalah lawan atau tandingan Allah dalam hal pengabdian atau ketaatan. Dengan kata lain, taghut adalah semua yang diabdi, diikuti atau ditaati selain Allah. Meskipun rajin sholat, puasa, sedekah, zikir, dan lain-lain, orang tidak dikatakan beriman kepada Allah sebelum ia kafir atau ingkar kepada taghut. Karena kafir kepada taghut adalah separuh la ilaha illallah dan merupakan syarat sahnya iman. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. Barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Ini berarti orang yang tidak kafir kepada taghut, maka rukun Islam yang pertamanya batal, karena syahadat tauhidnya batal. Syahadat tauhid la ilaha illallah, tidak ada sesuatu pun yang diabdi, diikuti atau ditaati selain Allah, tidak cukup hanya diucapkan, tetapi wajib dibuktikan dalam hati dan perbuatan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya kepada kaumnya yang kafir, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kafir, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian abdi selain Allah. Kami mengingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Taghut itu banyak macamnya, namun dalam video ini saya hanya akan menyampaikan 6 macam taghut dalam sistem syirik akbar demokrasi. Demokrasi adalah syirik akbar karena memberikan kewenangan membuat hukum kepada selain Allah, yaitu kepada wakil-wakil rakyat dan para penguasa. Padahal menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah, yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Oleh karena itu, dalam sistem syirik akbar demokrasi, hukum yang dipakai adalah hukum-hukum jahiliyah, yaitu hukum-hukum buatan manusia yang menyelisihi atau menyimpang dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Disebut hukum jahiliyah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Perlu dicatat bahwa oleh karena demokrasi adalah syirik akbar, maka siapapun yang setuju atau mengikuti sistem demokrasi, maka ia terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar yang mengeluarkannya dari din Islam. Harap berhati-hati dengan masalah ini. Terkait dengan 6 macam taghut dalam sistem syirik akbar demokrasi, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, yaitu kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya.
padahal mereka telah diperintahkan untuk kafir kepada Tauhid. Lihat kembali surat Al-Baqarah ayat 256. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yaitu agar mereka benar-benar meminta ketetapan hukum kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulnya. Berdasarkan ayat ini, maka penguasa, hakim, pembuat hukum, penegak hukum, dan lain-lain yang berhukum atau memutuskan perkara dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulnya disebut tauhid. Jika dikaitkan dengan sistem syirik akbar demokrasi, maka sekurang-kurangnya ada 6 macam tauhid dalam sistem syirik akbar demokrasi, yaitu pertama, demokrasi itu sendiri, kedua, para penguasa dan kepala pemerintahan, ketiga, para hakim dan jaksa, keempat, para pembuat hukum, kelima, para penegak hukum, dan keenam, semua peraturan perundang-undangan yang menyelisihi atau menyimpang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya. Lalu, sistem apa yang harus dijalankan oleh umat Islam? Dalam video saya yang lain yang berjudul Mengingatkan Umat Islam di Seluruh Dunia tentang 4 perkara, telah dijelaskan panjang lebar bahwa umat Islam di seluruh dunia wajib memiliki satu pemimpin, satu jamaah, satu pedoman hidup, dan satu negara. Silahkan tonton videonya di YouTube, karena materi tersebut tidak diajarkan di negara bangsa manapun termasuk negara ini. Semoga bermanfaat.